Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriati Hairunisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam modern. Seperti yang kita tahu bahwa pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dunia Islam itu mengalami masa kemunduran dalam berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, moral, hingga sosial. Sementara itu, di dunia barat justru berkembang secara pesat, baik itu ilmu pengetahuannya, bahkan teknologinya. Kondisi ini membuat umat Islam tertinggal jauh dan berada di bawah pengaruh kolonialisme dan peradaban barat. Melihat situasi tersebut, muncullah kesadaran dari para ulama dan cendekiawan muslim untuk melakukan gerakan pembaharuan atau tajdid. Tujuan gerakan ini bukan untuk meniru barat sepenuhnya, tetapi untuk menemukan keseimbangan antara nilai-nilai Islam dengan kemajuan zaman modern. Nah, dalam konteks inilah muncul tokoh-tokoh pembaharu besar seperti Rifa'ah Al-Tahtawi, Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal. Sekarang, mari kita bahas satu persatu dari tokoh tersebut. Yang pertama, ada Rifa'ah Al-Tahtawi. Rifa'ah Al-Tahtawi lahir di kota Tahta, Mesir pada tahun 1801. Ia menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar dan dikenal sebagai seorang ulama yang cerdas serta berpikiran terbuka. Pada tahun 1826, Al-Tahtawi dikirim ke Prancis oleh Muhammad Ali Pasha untuk menjadi imam bagi para pelajar Mesir di sana. Namun, pengalaman 5 tahun di Prancis mengubah cara pandangnya. Ia sangat terkesan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan disiplin masyarakat barat. Tapi, yang menarik, Al-Tahtawi itu tidak kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim. Ia justru berusaha mengambil hal positif dari barat tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Setelah kembali ke Mesir, ia mendirikan madrasah Al-Sun atau sekolah penerjemahan yang kemudian menjadi pusat penerjemahan karya ilmiah dari bahasa Perancis ke bahasa Arab. Dari sinilah lahir gagasan modernisasi pendidikan di Mesir. Menurut Rifa'ah Al-Tahtawi, pendidikan adalah kunci kebangkitan umat Islam. Ia menolak pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia karena menurut beliau keduanya itu sama-sama penting untuk kemajuan. Ia mendorong agar lembaga pendidikan Islam itu tidak hanya berfokus pada ilmu agama saja, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu umum seperti sains, matematika, bahkan bahasa asing. Menurutnya, umat Islam itu harus mampu memahami dunia modern agar bisa bersaing dan tidak tertinggal. Selain itu, Al-Tahtawi juga menekankan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mencerdaskan otak, tetapi juga membentuk akhlak dan moral. Dengan pendidikan yang menyeluruh, umat Islam bisa menjadi masyarakat yang maju, mandiri, dan tetap berpegang pada ajaran Islam. Adapun beberapa karya penting dari Rifa'ah Al-Tahtawi antara lain, yang pertama ada Takhsis Al-Ibriz fi Takhsis Baris, yaitu buku berisi pengamatan dan pemikirannya selama di Paris yang membahas reformasi sosial, politik, dan pendidikannya. Lalu ada Manhij Al-Albab Al-Mishriyah yang menekankan nilai moral, nasionalisme, dan pentingnya ilmu pengetahuan modern bagi umat Islam. Lalu ada Madrasah Al-Sun, lembaga penerjemahan besar yang ia dirikan di Kairo sebagai upaya menghubungkan dunia Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya, kita beralih ke Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Mesir pada tahun 1849 dan menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar. Muhammad Abduh ini dikenal sebagai murid dari Jamaluddin Al-Afghani, seorang tokoh yang menanamkan semangat pembaruan dan kebebasan berpikir. Dalam perjalanan hidupnya, Muhammad Abduh sempat diasingkan karena aktivitas politiknya. Namun setelah kembali ke Mesir, ia diangkat menjadi mufti besar
Mesir pada tahun 1899. Dari posisi ini, ia banyak melakukan reformasi terutama di bidang hukum Islam dan pendidikan Islam. Muhammad Abduh dikenal sebagai ulama yang rasional dan terbuka terhadap perubahan, yaitu menolak taklid buta, yaitu mengikuti pendapat lama tanpa berpikir kritis, dan mendorong umat Islam untuk kembali menggunakan akal dan ijtihad agar ajaran Islam itu selalu relevan di setiap zamannya. Dalam bidang pendidikan, Muhammad Abduh menegaskan bahwa Islam adalah agama yang selaras dengan akal dan kemajuan. Menurutnya, kemunduran umat Islam terjadi karena mereka meninggalkan semangat berpikir rasional dan hanya mengandalkan tradisi lama saja. Nah, Muhammad Abduh memperjuangkan reformasi besar di Universitas Al-Azhar. Ia mengatur sistem belajar yang lebih terstruktur, memperpendek masa studi, dan menambahkan pelajaran umum seperti sains, sosial, serta politik dalam kurikulum. Tujuannya agar pendidikan Islam itu tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga menghasilkan pemikir dan pemimpin yang siap menghadapi tantangan di setiap zamannya. Bagi Muhammad Abduh, pendidikan harus mencetak generasi yang berpikir kritis, berakhlak mulia, dan memiliki semangat perubahan. Dengan begitu, umat Islam bisa bangkit dari keterbelakangan dan berperan aktif dalam kemajuan dunia. Adapun beberapa karya penting dari Muhammad Abduh diantaranya. Yang pertama, Risalat Al-Tauhid, karya monumental yang menjelaskan Islam sebagai agama rasional dan penuh nilai logika. Lalu ada Tafsir Al-Manar yang ditulis bersama muridnya Rashid Ridho. Tafsir ini itu menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan kontekstual agar sesuai dengan. Selain itu, banyak juga artikel-artikel yang membahas pembaharuan hukum, sosial, dan pendidikan. Tokoh ketiga adalah Muhammad Iqbal, seorang filsuf, penyair, dan pemikir Islam asal Sialkot, India, atau yang sekarang Pakistan. Ia lahir pada tahun 1877 dan dikenal sebagai Bapak Spiritual Pakistan. Muhammad Iqbal menempuh pendidikan di Inggris dan di Jerman, tempat ia meraih gelar doktor dalam bidang filsafat. Dari pengalamannya di Barat, Muhammad Iqbal belajar banyak tentang rasionalitas dan kebebasan berpikir, namun tetap menegaskan pentingnya nilai-nilai spiritual Islam. Pendidikan itu harus mampu membangkitkan kesadaran diri dan semangat spiritualis manusia. Ia memperkenalkan konsep hudi, yaitu kesadaran diri dan kekuatan jiwa untuk menjadi manusia yang mandiri, berani, dan bertanggung jawab. Muhammad Iqbal menolak sistem pendidikan yang hanya menekankan hafalan atau rutinitas tanpa menumbuhkan semangat berpikir dan kreativitas. Bagi Iqbal, pendidikan itu harus menjadi sarana untuk melahirkan manusia yang sadar akan potensi dirinya, mampu berpikir bebas, tetapi tetap berlandaskan pada iman dan moral. Ia ingin agar umat Islam tidak pasif, melainkan aktif dan dinamis menghadapi tantangan zaman modern. Beberapa karya besar Muhammad Iqbal diantara lain, yang pertama, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, yang berisi gagasan pembaruan filsafat dan pemikiran Islam modern. Lalu ada Asrar-i Hudi atau Rahasia Diri, yang menjelaskan konsep kesadaran diri sebagai inti kebangkitan umat. Karya sastra lainnya seperti Rumbuzi, Behudi, atau karya-karya lainnya juga sangat berpengaruh besar dalam dunia pendidikan Islam. Kalau kita lihat dari kontribusinya, Rafa'ah Al-Tahtawi itu berperan besar dalam membawa ilmu pengetahuan barat ke dunia Islam dan memulai sistem pendidikan modern melalui penerjemahan dan pendirian sekolah. Lalu Muhammad Abduh berkontribusi dalam reformasi lembaga pendidikan dan pemikiran keagamaan, khususnya di Al-Azhar dengan menekankan pentingnya akal, rasional, dan ijtihad. Sedangkan Muhammad memberikan kontribusi besar dalam ranah spiritual dan filosofis dengan menanamkan kesadaran diri serta semangat kebebasan berpikir di kalangan umat Islam.
itu memiliki peran yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu membangkitkan dunia Islam melalui pendidikan yang berakar pada nilai keislaman sekaligus terbuka terhadap kemajuan. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa Rifa'ah Al-Tahtawi, Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal adalah tokoh-tokoh pembaru yang menghidupkan kembali semangat pendidikan Islam di era modern. Mereka sama-sama menegaskan bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan. Justru Islam mendorong umatnya untuk berpikir, berinovasi, dan berakhlak. Pemikiran mereka menjadi dasar penting bagi pendidikan Islam hingga saat ini, yaitu pendidikan yang tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga moral, spiritual, dan tanggung jawab sosial. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.